Sama Opa, hari ini kembali kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin mohon maaf lahir batin sebelumnya. Mungkin gimana untuk tahun ini sendiri, Oma Opa melewati Hari Raya Idul Fitri? Alhamdulillah, pertama sekali kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin dari keluarga besar Haji Faisal. Jika ada salah-salah selama ini, sekali lagi mohon maaf lahir. Iya. Gimana Oma Opa melewati dan merayakan selama Ramadan dan hari ini Idul Fitri sendiri? Ya, alhamdulillah untuk Lebaran hari ini cukup baiklah, cukup senang lah, ya, cukup berbahagia lah rasanya bersama keluarga dan bersama menantu dan bersama cucu. Semuanya baik-baik saja dan lancar saja. Dan hari ini semua kumpul di rumah di Opa, Ya, Oma Opa. Biasa setiap selesai Lebaran, selesai sholat, sudah menjadi kebiasaan berziarah ke makam, Ya. berdoa, selesai berdoa, pulang, sampai pulang biasanya makan-makan, selesai itu udah berpisah dan mengerjakan tugas masing-masing. Itu udah kebiasaan rutin bagi keluarga Pak sama anak-anak. Oke, Oma mungkin hari ini ke makam sendiri seperti apa tadi, mengingat Mariwan tadi mengajarkan Gala juga untuk Kalau bersama. tahun ini kayaknya si Gala kan udah tambah pintar juga ya, Yap. dia udah sekolah. Terus tadi Opa bilang coba Gala yang membaca Al-Fatihah, alhamdulillah dia udah lancar. Jadi itu yang kita jadi semangat ya. Meskipun nggak tadi ada sedih-sedihnya, tapi udah senang anaknya udah bisa lebih, udah tahu gitu kalau namanya udah bisa. Cuman secara apanya kan dia belum tahu banget. Ya kita ngikuti alurnya. Tapi tadi melihat Gala baca Al-Fatihah ini luar biasa, artinya anak seusia Gala ini sudah hafal, artinya mendoakan kedua orang tuanya. Gimana mungkin Opa sendiri melihat Gala yang semakin pintar, semakin Ya, bisa saya senang sekali dan saya bangga sekali dengan umur 5 tahun si Gala sudah bisa memimpin membaca Al-Fatihah, mendoakan kedua orang tuanya, dan di makamnya lagi, di makam orang tuanya kan, membaca Fatihah, mendoakan semoga mami dan papinya masuk surga katanya kan. Waduh, rasanya senang saya, gembira bercampur sedih juga saya sebenarnya. Tapi saya besarkan lagi hati saya, mami lah berjalan hidup. Semoga ke depan si Gala semakin sering mendoakan kedua orang tuanya. artinya dengan umur yang 5 tahun Gala sendiri sudah mulai mengerti dengan keadaan sekarang. Mungkin dari Oma sama Opa membimbingnya seperti apa sih, artinya dengan tadi nyekat ke dua orang tua seperti apa? Ya, kalau membimbingnya sih sebenarnya sama aja ya, saya membimbing anak-anak saya yang dahulu ya, artinya papinya atau tantenya atau omnya sama aja bagi saya sih. Cuman sekarang kan saya agak punya waktu sedikit, artinya sih cuman satu Gala, yang 3 anak saya sudah bisa kan. Jadi kalau lagi Gala di rumah Opa, itu Opa jadilah cara sholat, membaca ayat-ayat Al-Quran, azan segala macam, itu Opa ajarin, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit dia sudah bisa, dan juga ditambah lagi dengan lesnya. Jadi nyambung sepertinya. Ya, mudah-mudahan aja lah dia semakin cerdas, semakin bisa membaca-baca. Oke, mungkin Oma Opa yang menarik adalah kemarin di salah satu TV swasta, artinya dengan dari hati melihat ucapan Gala yang bermimpi bertemu dengan orang tuanya, mungkin membuat para yang di sekelilingnya merasa terenyuh hatinya sampai menangis. Mungkin Oma sama Opa kaget nggak sih Gala bisa? Wah, kalau Kami sangat kaget banget, nggak nyangka banget dia bisa Mengekspresikannya. berinteraksi sama orang yang belum kenal sama dia. Jawabannya itu juga kita kaget sama Opa, kok bisa gitu. waduh, kalau itu mah kaget. Saya kemarin sebenarnya berat menahan tangis kemarin, karena saya nggak menyangka dia sebegitu lancar menjawab pertanyaan dari host kemarin.
kemarin. Terus dia baca ayat juga bisa, menyanyi juga bisa. Saya nggak tahu benar-benar, soalnya di rumah ya kayak nyanyi itu, kayak menjawab itu, ya bagaimana mengajarnya kan, pertanyaan kan mengalir aja ya dari host kemarin. Jadi begitu lancar begitu baik. Ya menurut saya sih berarti dia menyimak selama ini, dia mendengar. Alhamdulillah menurut saya sih perkembangannya bagus. Mudah-mudahan Daya ingatnya cukup kuat ya. cukup kuat dengan umur 5 tahun ya. Saya pikir ngomongnya nggak lurus ya, nggak ternyata ngomongnya cukup cukup bagus ya. Cukup lurus ngomongnya kemarin saya kaget ya. Menahan tangis saya kemarin sebenarnya. Tapi kalau untuk belajarnya mungkin lebih banyak, untuk Gala sendiri lebih banyak nanya ke Pak Haji atau sepertinya untuk belajar kayak Fatihah atau yang lainnya mungkin. Ya kan saya ajarin di rumah, terus di lesnya juga diajarin kan gitu. Tapi dengan anak umur baru sekarang aja baru 5 tahun kan ya. Jadi dengan bisa dia mengucapkan kata-kata yang lurus seperti itu kan kelebihan menurut saya sih ya. Kalau si Puji juga, kalau seandainya dia minta beliin apa sama si Pujinya bilang gini, mau beli boleh, tapi baca dulu ayat pendek gitu. Bayarnya sama ayat pendek, akhirnya dia bayar. Mau baca apa? Qul huwallah gitu, Al-Ikhlas. Ya udah dia baca, baru dibeli sama Puji. Jadi kayak gitu cara ngajarin dia gitu. Jadi dia mendapatkan sesuatu itu enggak dengan gampang. Ada ujiannya sedikit ya. Ada ujiannya sedikit. Biar dia belajar juga kan. Jadi kalau dia mau dapat apa-apa, dia kan harus berusaha. Tadi juga saya kaget, tadi saya kebetulan sholat di Masjid Permata Kalbu. Itu kebetulan saya dapat saf di depan ya. Dan dia duduk, dia di sholat samping saya. Saya sebenarnya agak dikduk, kenapa ya? Karena dia masih umur. Takutnya dia rewel atau apa. Ternyata dia anteng aja ya. Jadi saya senang sekali tadi sholat dia. Memang ya namanya anak kecil adalah sedikit ya, kanan adalah, tapi cukup anteng ya. Dia enggak fisik, enggak segala macam. Ya, saya alhamdulillah ini anak Pengertian ya. Pengertian lah. Mungkin di momen lebaran mungkin untuk Gala sendiri mungkin ada kayak kado atau minta sesuatu mungkin di momen lebaran Omong apa mungkin ngasih Gala atau nanya anaknya. Ya apalah ya, soalnya tantenya sama omnya apa aja keinginannya itu ya sepertinya sudah diturutin, sehingga papa sama oma ya memberikan apa juga lagi, hanya memberikan kasih sayang aja. Terakhir adalah ketika mungkin Randa Gala mengungkapkan rasa kangennya dengan mami papinya, mungkin sempat ceritanya seperti apa sih mungkin kalau lagi kangen? Kemarin kayaknya dia lagi kangen sama opa. Terus dia lihat foto-foto sama opa. Terus dia cerita, nanya sama opa. Dia bilang dilihatin sama opa itu orang yang membantu dia. Terus dia bilang gitu, opa kasih duit nggak orang itu? Dibilang gitu. Kita jadi terharu banget, itu anak gimana sih pikirannya gitu ya. Opa ini balas jasa sama orang, kan kayak gitu ya. Jadi kita nangis juga sih. Kok pikiran anak sampai begitu? Opa kasih duit nggak sih sama orang itu? Orang yang menolong dia waktu kecelakaan itu kan. Kebetulan kan saya buka YouTube-nya. Nah, ini maminya kecelakaan ini. Nah, saya buka YouTube-nya. Kebetulan kan ada Pak Sorry dulu kan, yang angkat dia, lari dia. Terus dia ngomong, Bapak kasih duit ya kan? Ya udah, Bapak kasih duit. Itu dia memang dalam kepalanya itu udah kasih orang itu, dia udah nyelamatkan dia kan. Saya sempat Masa sedih umur juga 5 saya kemarin. tahun Iya, bisa ngerti. mikirnya Iya, sedih sama juga. orang kan yang bantuin dia, opa kasih duit enggak? Itu kita jadi sama opa sore kemarin jadi ini anak pikirannya kok begitu banget, Kritis dan dewasa ya. Iya, Itu sudah jadi dewasa ada suatu banget. rasa nggak ingin dia melupakan jasa orang. Nah, jadi saya merasa begitu kemarin. Saya sempat tersedak juga kemarin. Hebat pikiran kamu. Menurut saya dalam hati saya, tapi saya nggak ngomong. Cuman dalam pikiran saya. Tidak ada yang mengajarkan, justru Nggak ada anak yang Iya. ngajarin. Jadi saya Secara langsung aja dia ngomong Jadi kayak gitu. Papa jawab, udah Papa kasih duit, bilang saya. Berarti memang Opa dan Oma ini apa yang memberitahukan waktu-waktu mungkin masa Iya, saya buka kebetulan kemarin saya buka tuh kecelakaan begini gitu. Terus kan dia lihat kan digendong oleh Pak Ansari kan. Dan kasih duit orang muda.